Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar bahasa. Teori belajar bahasa adalah serangkaian pendapat, asas, dan hukum, cara, aturan berdasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi yang mampu menghasilkan atau memperoleh kepandaian atau ilmu sehingga mengalami perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman terhadap sebuah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan dirinya. Adapun kata kunci dari tema teori belajar bahasa adalah teori belajar dan bahasa. Berikut penjelasannya. Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Belajar. Belajar memiliki arti kata dasar ajar. Artinya, petunjuk, arahan, sedangkan belajar itu sendiri menurut KBBI artinya. Yang pertama, berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Yang kedua, berlatih. Yang ketiga, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Yang ketiga, yaitu bahasa. Bahasa menurut KBBI adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Untuk selanjutnya ada teori behaviorisme. Jika teori belajar behaviorisme menjadi dasar belajar bahasa pada siswa, maka siswa dan guru akan mengandalkan stimulus dan respon. Stimulus artinya rangsangan yang diberikan kepada siswa agar ia aktif dalam belajar dan latihan berbahasa. Sedangkan respon artinya tanggapan, reaksi, atau jawaban. Ketika pertanyaan sebagai stimulus dan jawaban adalah responnya, maka Skinner dan Gestalt membuat tolak ukur perkembangan kemampuan berbahasa sebagai sebuah sikap pembelajaran bahasa. Pengukuran dan pengamatan dilakukan pada kegiatan yang berulang, sehingga menjadi kebiasaan dan pada akhirnya terbentuklah perilaku berbahasa yang diinginkan. Perilaku berbahasa yang positif akan mendapatkan penguatan. Sedangkan kegiatan berbahasa yang negatif akan mendapatkan hukuman sampai ia mendapatkan evaluasi kemampuan berbahasa yang dimilikinya. Dari sudut pembelajaran bahasa, dengan mengadaptasi teori belajar menurut Skinner pada tahun 1958, secara khusus, belajar bahasa merupakan suatu proses adaptasi perilaku berbahasa yang bersifat progresif. Teori behavioristik memandang individu hanya dari sisi jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu proses pembelajaran. Peristiwa belajar semata-mata melatih siswa sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Pembelajaran bahasa menurut teori behaviorisme. Menurut teori ini diamati dari perilaku berbahasa seorang individu karena ada stimulus sebagai perangsang untuk berbahasa atau berkomunikasi dan kemudian memberikan respon sebagai jawaban. Aliran teori behaviorisme menunjukkan stimulus sebagai penyebab dalam mengutarakan sesuatu berupa bunyi yang dapat didengar dan respon sesuatu yang dapat dilihat. Keduanya dapat dirasakan secara fisik. Teori behaviorisme menekankan pada kegiatan berbahasa melalui perilaku jasmani sehingga dapat diuji cobakan secara ilmiah dan sistematis baik sebagai penutur, tuturan, penutur, tindak tutur, dan peristiwa tutur. Perilaku ini menjadi data dan fakta yang secara kasat mata dapat diamati.
Kegiatan berbahasa menjadi dasar dan media terlaksananya stimulus dari pemberi perlakuan kepada individu yang mendapatkan perlakuan yang kemudian menghasilkan respon baik. Adapun aplikasi teori behaviorisme yaitu aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Karena teori behavioristik memandang bahwa sebagai sesuatu yang ada di dunia nyata yang telah terstruktur, rapi, dan teratur, maka siswa atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan lebih dahulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Demikian juga ketaatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Siswa atau peserta didik adalah objek yang harus diperlakukan sesuai dengan aturan, sehingga kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar. Contoh pembelajaran dalam aplikasi dari teori behaviorisme antara lain yaitu mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa. Selanjutnya, jika ada siswa yang bertanya, guru harus bisa menjawab dan menjelaskannya hingga siswa benar-benar mengerti. Dan bila ada siswa yang kurang mengerti atau kurang aktif, guru perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memaksa siswa aktif di kelas. Selanjutnya, memberikan kekuatan atau reinforcement, mungkin penguatan positif atau penguatan negatif, ataupun hukuman yang bersifat mendidik. Selanjutnya, jika di dalam kelas atau di dalam pelajaran itu siswa ada yang kurang memperhatikan atau mengabaikan pelajaran guru, guru bisa memberikan hukuman agar siswa jera dan tidak mengulanginya lagi. Juga lebih memperhatikan guru saat guru mengajar. Teori generatif adalah gambaran, penjelasan, aturan, hukum, sifat, keadaan, unsur bahasa, dan turunan bahasa sebagai sebuah peristiwa tuturan dalam pemakaian bahasa, pemilihan kata, kalimat, dan teks yang digunakan dalam komunikasi dengan interaksi sosial. Teori generatif merupakan proses atau kaidah perubahan dari struktur dalam menjadi struktur luar atau permukaan, baik dalam menambah, mengurangi, penghilangan, permutasi, maupun pergantian. Tata bahasa itu terdiri dari 3 buah komponen, yaitu komponen fonologis, sintaksis, dan semantik. Ciri-ciri teori transformasi generatif adalah berdasarkan paham mentalistik, bahasa merupakan innate. Bahasa terdiri atas struktur dalam dan struktur permukaan. Bahasa terdiri atas unsur kemampuan atau kompeten dan performansi. Analisis bahasa bertolak pada kalimat, bahasa bersifat kreatif, membedakan kalimat inti dan kalimat transformatif. Teori generatif atau transformatif generatif dipelopori oleh Noam Chomsky, yaitu tokoh dari teori mentalis dan transformatif generatif. Teori generatif transformatif mencerminkan kemampuan akal membicarakan masalah kebahasaan dan pemerolehannya, serta hubungannya dengan akal dan pengetahuan manusia. Menurut teori ini, kapasitas genetik manusia sejak lahir juga mempengaruhi kemampuannya untuk memahami bahasa di sekitar, sehingga hasilnya adalah sebuah konstruksi sistem bahasa yang tertanam dalam diri. Selain itu, Chomsky dengan keras menentang teori pembiasaan
dalam pemerolehan bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Skinner. Menurut teori generatif, menggunakan pendekatan rasionalistik, maksudnya adalah mencari penjelasan yang gamblang dan jelas tentang rahasia pemerolehan dan belajar bahasa. Ada dua tipe teori generatif yang dikenal dalam penelitian bahasa. Yang pertama, nativisme. Nativisme adalah sikap, paham atau asas yang berkembang pada masyarakat terhadap bahasa yang ditentukan oleh bakat. Sejak manusia lahir, sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Menurut Chomsky, pada tahun 1965, menyatakan bahwa keberadaan bakat yang dimiliki individu bermanfaat untuk menjelaskan rahasia penguasaan bahasa pertama anak dalam waktu yang singkat. Bakat bahasa individu terdapat dalam kotak hitam atau black box yang merupakan kepemilikan bahasa individu. Aplikasi teori nativisme saat ini yang ada dalam praktek pendidikan tidak lagi memperhatikan apakah manusia memiliki bakat dari lahir atau tidak, melainkan kemauan atau usaha yang dilakukan oleh manusia tersebut untuk kemajuan yang besar bagi dirinya. Memang secara teoritis, pendidikan tidaklah berpengaruh atau tidak berdaya dalam membentuk atau mengubah sifat dan bakat yang dibawa sejak lahir. Kemudian, potensi kodrat menjadi ciri khas pribadi anak dan bukan dari hasil pendidikan. Terlihat jelas bahwa antara teori nativisme dan pendidikan tidak mempunyai hubungan serta tidak saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, aliran atau teori nativisme ini dianggap aliran pesimistis, karena menerima kepribadian anak sebagaimana adanya tanpa kepercayaan adanya nilai-nilai pendidikan yang dapat ditanamkan untuk mengubah kepribadiannya. Menurut nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh faktor genetik keturunan, faktor kemampuan atau bakat, dan faktor pertumbuhan. Yang kedua, ada kognitivisme. Kerangka nativisme menurut pandangan kognitivisme masih memiliki kelemahan, yakni adanya pergeseran rangkaian yang mendekati pada hakikat bahasa, yakni sebagai media penyampaian maksud dan tujuan. Dapat disimpulkan bahwa transformatif generatif dari sudut pandang kognitif merupakan proses atau kaidah perubahan dari struktur dalam menjadi struktur luar atau permukaannya, baik menambah, mengurangi atau penghilangan, permutasi, maupun pergantian yang tergantung pada kemampuan kognitif anak dalam mengubah bahasa dan kode bahasa dalam mengungkapkan bahasa batin yang dimilikinya menjadi bahasa luar. Aplikasi teori kognitivisme. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu evaluasi. Pada dasarnya, teori konstruktivisme mempunyai asumsi bahwa pengetahuan lebih bersifat konstekstual daripada absolut, yang memungkinkan adanya penafsiran jamak atau multiple perspektif, bukan hanya satu perspektif saja. Hal ini berarti bahwa pengetahuan dibentuk menjadi pemahaman individual melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Perspektif konstruktivisme mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar
akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang sebagai upaya memperoleh pemahaman atau pengetahuan yang bersifat subjektif. Daniel dan David mengatakan bahwa konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Pengetahuan itu dibentuk oleh struktur konsepsi seseorang sewaktu berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut para penganut konstruktif, pengetahuan dibina secara aktif oleh seseorang yang berpikir. Seseorang tidak akan menyerap pengetahuan dengan pasif untuk membangun suatu pengetahuan baru. Peserta didik akan menyesuaikan informasi baru atau pengalaman yang disampaikan guru dengan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimilikinya melalui berinteraksi sosial dengan peserta didik lain atau dengan gurunya. Sedangkan menurut Vygotsky dalam Syah, mengartikan konstruktivisme lebih menekankan bahwa murid mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Isi dari pengetahuan ini dipengaruhi oleh kultur di mana murid tinggal, yang mencakup bahasa, keyakinan, dan keahlian atau keterampilan. Kita tahu bahwa belajar merupakan proses menerima pengetahuan, sehingga proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Dalam wawasan ini, sebenarnya siswalah yang mempunyai peranan penting dalam belajar, sedangkan guru secara fleksibel menempatkan diri sebagaimana diperlukan oleh siswa dalam proses memahami dunianya. Pada suatu saat, guru memberi contoh atau model bagi siswanya, dan pada saat yang lain, guru membangunkan rasa ingin tahu dan keinginan anak untuk mempelajari sesuatu yang baru. Pada saat tertentu, guru membiarkan anak mengeksplorasi dan bereksperimen sendiri dengan lingkungannya. Guru cukup memberi semangat dan arahan saja. Aplikasi teori konstruktivisme. Dalam proses pembelajaran, setiap peserta didik telah mempunyai prakonsep berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya. Untuk itu, guru perlu mencermati prakonsep ini dalam menanamkan konsep-konsep baru. Apabila prakonsep ini tidak diperhatikan, kemungkinan akan terjadi miskonsepsi atau konsep yang salah. Apabila peserta didik mempunyai miskonsepsi yang tidak dikoreksi atau dibiarkan, maka akan menyulitkan peserta didik untuk belajar sesuatu secara benar. Dalam menerapkan teori konstruktivisme dalam belajar dapat digunakan model pembelajaran yang melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah pengenalan, yang kedua pembelajaran kompetensi, yang ketiga pemulihan, yang keempat pendalaman, dan yang terakhir adalah pengayaan. Tahap pengenalan merupakan pemberian hal-hal yang konkret dan mudah, dengan memberikan contoh-contoh sederhana yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, guru perlu mencermati melalui penilaian prakonsep atau kompetensi awal yang dimiliki peserta didik untuk maju ke tahap berikutnya. Tahap pembelajaran kompetensi merupakan tahap di mana peserta didik mulai beranjak dari mengenali kompetensi baru ke menguasai kompetensi dasar. Hasil penilaian dari pembelajaran kompetensi akan menunjukkan apakah peserta didik perlu diberi tahapan pemulihan, yaitu tahap di mana peserta didik memulihkan prakonsep menjadi suatu konsep atau kompetensi secara benar. Bila peserta didik telah menguasai kompetensi secara benar, maka guru dapat menilai sejauh mana minat, potensi, dan kebutuhan dalam penguasaan kompetensi dasar. Apabila peserta didik cukup berminat dan kompetensi dasar telah dikuasai secara tuntas, tahap pemulihan dapat dilewati dan maju ke tahap berikutnya, yaitu tahap pendalaman. Apabila tahap pendalaman telah dilaksanakan, terdapat otomatisasi berpikir dan bertindak sebagai perwujudan kompetensi. Selanjutnya,
dapat diberikan tahap pengayaan agar peserta didik memperoleh variasi pengalaman belajar. Berbagai latihan dapat digunakan untuk mendalami atau memperkaya kompetensinya. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.